Siapa sih yang nggak tahu film Parasite? Film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho ini benar-benar fenomenal. Tidak hanya di Asia, tetapi juga di kancah internasional. Dari segi cerita sih simple, but it's impressive. Jadi story-nya itu tentang keluarga orang miskin yang satu persatu masuk ke ruang lingkup orang kaya sebagai parasit. As the title, Parasite. Nah, jadi Cho Woo-sik ini punya teman, Park Seo Joon. Oke, kalian tahu lah ya, Park Seo Joon, Cho Woo-sik ini satu geng dengan V BTS. Nah, di film ini nih, Park Seo Joon tuh hanya berperan sebagai cameo. But, he has a big role in the movie. Oke, dia ini yang membuka jalan bagi temannya, si Cho Woo-sik ini, untuk bisa masuk ke ruang lingkup orang kaya. Nah, dia memberikan batu dari kakeknya yang bermakna kekayaan. Itu adalah keberuntungan di awal film dan kehancuran di akhir film bagi keluarga Cho Woo-sik. Jadi, mereka ini bakalan masuk ya ke ruang lingkup orang kaya ya, secara berganti-gantian. Nah, orang pertama itu adalah abangnya, yaitu Cho Woo-sik. Dia itu menggantikan si Park Seo Joon sebagai guru bahasa Inggris untuk anak perempuan keluarga tersebut. Nah, yang kedua itu adalah adiknya. Jadi adiknya ini masuk ke keluarga tersebut sebagai guru seni untuk mengajar anak laki-laki dari keluarga tersebut yang paling kecil ya. Next, yang masuk ayahnya. Nah, ayahnya itu masuk karena Mr. Park ini menemukan underwear di mobilnya. Jadi dia selalu emphasize bahwa bau orang kaya dan orang miskin itu berbeda. Nah, siapa yang masukkan? Si Park Sodam, adiknya dari si Cho Sik. Akhirnya, you and I cut. Dipecatlah si drivernya tersebut. Lanjut yang terakhir, ibunya masuk. Dibuatlah seolah-olah si pembantu yang sudah lama bekerja di rumah tersebut ya terkena penyakit paru-paru yang sangat berbahaya yaitu TBC. Jadi sekalinya batuk-batuk bakal mengeluarkan darah. Oke, akhirnya si pembantu tersebut di-kick dari rumah tersebut. Jadi mereka satu keluarga bisa masuk ke ruang lingkup rich people ya dengan ganti-gantian ya dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Kita bisa lihat dari film Parasite ya, peran istri rich people sama poor people sangat berbeda ya. Nah, kalau kita lihat dari istrinya orang kaya, si suaminya ini tidak perlu mencari istri yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya, kayak mencuci baju, memasak, mengurus anak, dan sebagainya. Kalaupun bisa, ya paling gitu-gitu aja ya, nggak terlalu expert banget. Nah, tapi kita bisa lihat dari istri orang miskin. Dan mereka itu harus bisa masak, cuci piring, cuci baju, ngurus anak, pokoknya mengerjakan segala pekerjaan rumah. Dari sini kita udah bisa lihat perbedaan yang sangat signifikan dari dua sisi ya. Nah, kalau istri orang kaya ini yang penting apa? Si suaminya tuh mau dia bisa menemaninya dia sampai tua atau akhir hayat ya. Nah, yang kita bisa lihat juga karakter istri orang kaya tersebut adalah gampang percaya sama orang tanpa mencari tahu asal-usul orang tersebut, bagaimana karakternya dan edukasinya apa. Karena dia di sini percaya aja pendidikan dari keluarga si Parasite ini ya, si Cho Woo-sik, Park Sodam, tanpa benar-benar memperhatikan. Jadi yang penting mereka ngelihat ya udah oke. But they don't find out, they don't explore deeply. Gitu. Sinematografi dalam film ini pokoknya keren banget. Cara pengambilan gambar mempunyai makna tersendiri. Nah, bisa dilihat di dalam film ini tuh di-emphasize bahwa ada gap
di antara dua sisi ya, yaitu perbedaan sosial, di mana yang satu poor, yang satu rich. Parasite is a great movie. Film asal Korea Selatan ini memberikan banyak moral value bagi kita para penonton. Film Parasite arahan Bong Joon-ho memiliki plot twist yang benar-benar caur ya guys. Jika kita lihat dari theatrical poster ya, pasti sebagian kalian udah pada tahu nih apa perbedaannya. Tapi ada juga yang nggak tahu nih. Kita lihat, ada yang disensor di bagian mata. Padahal ini bukan film erotis ya guys. Ya, ada dua warna, yang pertama black, yang kedua white. Oke, black ini yang untuk poor people, dan yang white itu untuk rich people. Apa sih perbedaannya? Let's take a look. Nah, untuk yang warna hitam for poor people, itu artinya adalah benalu atau parasite. Sementara untuk yang warna putih, itu adalah inangnya. Oke, dari sini udah kelihatan jelas ya bahwa si benalu ini tinggal di inangnya. Benalu di sini kan poor people dan inangnya adalah rich people. Jadi si poor people menjadi benalu pada keluarga rich people. Siapa di sini yang suka hujan? Apalagi dengerin lagu galau sambil hujan. Nah, hujan sendiri di film tersebut memiliki makna yang signifikan. Ya. Jadi, hujan tersebut dimaknai berbeda untuk poor people dan rich people. Ya. Kalian bisa lihat nih guys, kalau untuk rich people, hujan itu adalah sebuah blessing. Berkah yang melimpah. While it's totally different for poor people. Untuk poor people, hujan ini adalah sebuah disaster ya. Kenapa? Karena dengan hujan bisa menyebabkan banjir. Kalian bisa lihat di film Parasite, karena hujannya deras, akibatnya rumah mereka masuklah air hingga meluap sampai ke atasnya. Kalian juga bisa lihat pas yang kan hujan deras nih. Naik, akhirnya mereka duduk di toilet duduk. Kloset maksudnya, kloset duduk ya, mereka tetap di situ. Saking hujannya deras udah dan airnya tuh udah meluap masuk ke rumah mereka. Dasong, anak bungsu dari keluarga rich people tersebut, sulit untuk berkomunikasi. Sehingga dia berkomunikasi lebih gampang melalui drawing ya. Nah, lukisan Dasong tersebut, maybe some of you thought itu adalah suku Indian. Padahal sebenarnya bukan ya. Dia itu ingin memberi pesan kepada orang tuanya bahwa ada warning nih. Ada orang yang tinggal di rumahnya tersebut, ya, di basementnya. But their parents don't understand about the message that he wants to convey. Nah guys, kalian bisa lihat bahwa desain interior yang rich people ini bener-bener keren parah ya. Nah, kita akan bahas tangganya nih sekarang. So, tangga di film Parasite memiliki makna tersendiri ya, untuk rich people dan poor people. As you can see, untuk rich people, tangganya itu naik ke atas. Artinya level up. Jadi, si rich people ini hidupnya akan selalu naik ke atas. Ya, ini sangat berbanding terbalik dengan poor people. Kalau poor people justru kebalikannya. Itu ke bawah tangganya. Artinya apa? Artinya hidup poor people bakalan selalu ke bawah. Jadi itu adalah makna tangga for poor people dan rich people di film Parasite. Film Parasite dengan plot twist yang keren ini bener-bener wow ya. Dari segi cerita sih it's simple gitu.
alurnya bagus, dan juga related ke kehidupan kita. Kita bisa lihat nih, perbandingan antara poor people dengan rich people. Nah, ditambah lagi, batu yang diberikan Park Seo Joon itu adalah awal mula keberuntungan buat poor people ya, sehingga bisa mereka masuk ke keluarga rich people, dan akhir dari kehancuran untuk keluarga mereka sendiri. For me, there are moral values we can learn from the movie. The first one is be honest. Jujur. Jujur itu adalah kunci utama dalam segala hal ya. Kenapa? Karena kalau kita jujur, hati kita itu akan tenang dan legowo dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi, kalau di awalnya aja kita udah berbohong, maka akan ada kebohongan-kebohongan selanjutnya yang bisa berdampak buruk untuk kehidupan kita sendiri. Bahkan hati kita juga nggak tenang nih, mau ngelakuin apa-apa juga kayak khawatir, ada rasa anxious kayak, aduh gimana nih, kedepannya gini. Ya karena apa? Karena kita sudah diawali dengan kebohongan. Kita bisa lihat ya. Nah, si Choi Woo-sik ini memalsukan dokumennya nih, yang dibantu adiknya. Si adiknya nih pinter ya, pakai Photoshop. Berpura-pura lulusan Yonsei University. Padahal sebenarnya enggak, ya. Nah, karena si abangnya udah berbohong, lanjutlah ke si adiknya. Nah, menurut orang Asia, ya, pendidikan yang wow itu, misalnya kita kayak kuliah nih di Amerika, menurut orang Asia itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Jadi kayak ada nilai plusnya gitu. Jadi kita percaya, oh anak ini kuliah di Amerika ya. Jadi seolah-olah gampang keterima di perusahaan ataupun di tempat mereka bekerja ya. Nah, kita bisa lihat bahwa si Park Sodam ini ikut, dia juga berbohong ya. Dia berpura-pura menjadi kelulusan Illinois University of Chicago. Bayangin ya, pertama abangnya yang bohong, dan yang kedua adalah adiknya. Ini adalah sebuah kebohongan besar ya. Karena mereka aja udah berani nih memalsukan dokumen ya, dengan berpura-pura menjadi lulusan di top university. Bisa dibilang seperti itu. Bicara tentang kejujuran, pasti ada orang yang ketika ingin memasuki ruang lingkup rich people, itu flexing, ya. Berpura-pura memiliki sesuatu, meskipun sebenarnya nggak ada. I think you shouldn't do that. Flexing it's not a good thing ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya sesuatu, ya udah jadi apa adanya aja, nggak usah yang terlalu wow gitu. Kayak kita nggak perlu berpura-pura menjadi yang apa ya, berpura-pura menjadi seseorang yang di luar kemampuan kita. Maksudnya kayak ya kalau misalnya kita belum punya mobil tersebut, ya udah tunggu aja. Yang penting kita harus kerja keras dan juga balik lagi jujur. Itu sih yang terpenting. The second one is be grateful. Bersyukur. Kita tuh harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Namun manusia ini terkadang hanya fokus terhadap apa yang mereka tidak miliki ya. Jadi usaha itu memang boleh ya, tetapi kita harus dengan cara yang benar. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan terhadap apa yang sudah kita miliki. At the end, this is an awesome movie ya. Mulai dari story-nya yang impresif, sinematografinya yang keren, dan juga karakter-karakter yang dibangun oleh para pemain itu sangatlah kuat. Dan film ini plot twist ya guys. So, kalian gak bakal nyesel nonton film ini meskipun film ini tuh 2 jam 12 menit.
Karena semua itu akan terbayarkan. Karena kita sebagai penonton akan diajak untuk lebih mengetahui nih, life between poor people and rich people. So, this is really recommended movie.